Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita, terakhir adalah terkait tentang bentuk-bentuk siksaan yang menimpa penghuni neraka. Maka itu adalah sebagai pembahasan yang terakhir terkait tentang masalah neraka. Adapun terkait tentang bagaimana kita menjaga diri jangan sampai kita masuk neraka, tiada lain adalah tentu yang pertama dan yang utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh apapun bentuknya amal soleh tersebut, serta yang ketiga adalah menjauhi segala dosa-dosa dan kemaksiatan. Itu adalah upaya untuk menjauhkan diri dari yang namanya api neraka. Pembahasan kita selanjutnya adalah terkait tentang surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surga adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih daripada apa yang diusahakan oleh manusia di kehidupan dunianya. Surga telah Allah sediakan bagi para wali Allah, yaitu para orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang mukmin dan yang bertakwa. Allah sediakan bagi mereka kenikmatan yang sangat sempurna. Tidak ada dari kenikmatan tersebut itu kekurangannya. Semuanya adalah kenikmatan. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Allah berfirman, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Telah aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum terbetik di dalam hati manusia. Jadi benar-benar kenikmatan yang di luar jangkauan dari manusia. Adapun gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dan Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, itu untuk mendekatkan pemahaman kita agar bisa dijangkau dengan nalar kita. Adapun hakikatnya dari kenikmatan itu ketika di sana kita akan merasakannya. Memang adalah belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam yaitu hati manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun. Kalau kalian mau, coba kamu baca firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun. Maka tidaklah seseorang itu tahu apa yang Allah rahasiakan bagi mereka dari bidadari. Bidadari itu Allah berikan kepada orang mukmin nanti di dalam surga. Itu adalah apa? Tidak pernah bisa dibayangkan. Walaupun Rasulullah SAW itu sudah memberikan sedikit gambaran begitu cantiknya mereka, begitu, sampai diumpamakan
andai kata bidadari itu satu nongol di dunia, ya, dunia ini semuanya terang, tidak butuh PLN. Nah, itu satu bidadari nongol, ya, itu sudah nggak perlu listrik, ya, jadi kayak gitu. Ya, tapi kan itu kan kenikmatan di sana, jadi nggak nongol-nongol kan gitu ya. Akhirnya apa? Ya kita masih butuh listrik kan gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wakumullah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dengan masuk surga, dijauhkan oleh Allah dari api neraka, itu adalah sebuah kesuksesan besar, keberuntungan yang sangat besar, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan dalam surga, faqad faza, maka dia telah beruntung. Kenapa? Karena kalau sudah masuk surga, serendah-rendahnya orang yang masuk surga, derajatnya itu adalah tetap kenikmatannya luar biasa. Ya nanti kita akan bahas, kan begitu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat At-Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalikal huwal fawzul 'adzim. Telah Allah sediakan orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin, ya, perempuan, kebun-kebun yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, ya, kebunnya macam-macam, sungainya juga macam-macam. Ada sungai susu, sungai madu, ya, sungai air yang tidak pernah berubah, kemudian sungai khamr. Jadi sungai khamr, tapi cuma khamr yang tidak memabukkan, kan begitu, ya. Jadi apa? Berbagai macam sungai, kebunnya mereka dialiri dengan berbagai macam sungai, sungai susu, sungai madu, sungai khamr, kemudian sungai air yang tidak pernah berubah, kan begitu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn, dan mereka memiliki tempat tinggal yang bagus, ya, di surga Aden, ya. Tempat tinggal mereka itu bervariasi macam-macam. Ada yang dibangunkan rumah dari mutiara, ada yang dibangunkan rumah dari tenda, tendanya dari mutiara, ya, tapi luasnya, tingginya 60 mil, lebarnya 60 mil. Masya Allah, ini rumah atau apa? Ini kan itu, ya, coba bayangkan. Nah, ini adalah luar biasa. Ya, jadi apa? Ada yang rumah, ya, dibangunkan batu batanya dari emas, semua perabotannya emas. Nanti batu batanya itu dari perak, semua perabotannya perak. Ada juga mereka itu nanti apa, dibikinkan rumah yang sangat indah, kemudian yang namanya kerikil-kerikilnya itu adalah butiran-butiran mutiara. Nggak bisa dibayangkan, ya, jadi nggak bisa dibayangkan. Waridwanum minallah, dan keridhaan Allah akbar, itu lebih besar daripada itu. Kalau Allah sudah ridho kepada mereka, itu sudah nggak ada, ya, kenikmatan yang lebih daripada itu. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho kepada mereka, maka semua apa yang diinginkan oleh apa penghuni surga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau sana kan tempat kenikmatan, mau minta apapun, ya, itu adalah dikasih oleh Allah. Kenapa? Sudah nggak ada penderitaan, nggak ada rasa sakit, ya kan, itu nggak ada susah, itu nggak ada, ya. Di sana itu senang-senang, tiap hari itu menikmati apa yang Anda mau, ya, dan semuanya adalah senang bergembira, ya kan begitu, ya. Jadi nggak mikir ibaratnya besok madang opo, ya saya pikir semuanya sudah lengkap, ya. Jadi kayak itu, sudah ada yang melayani, ya kan gitu. Mau butuh buah, kita nggak perlu capek-capek ke pasar, ya kan gitu, ya, apa, buahnya yang mendekat tinggal mete, ya kan gitu, Masya Allah, ya. Jadi ya Allah, kalau andai kata butuh pasar, ya Allah bikinkan pasar. Nanti akan ada hadis itu, ya, orang yang suka dagang pengen buka lapak, gitu, ya, pengen buka lapak. Kenapa? Karena hobinya dagang, kan gitu,
ya, nganggur itu nikmat terus itu kan ya, kangen dengan hobinya dulu suka dagang, akhirnya minta izin kepada Allah, ya Allah ya, boleh nggak kita ini buka lapak, itu izin ya, diizinkan oleh Allah. Lalu sudah dinikmat kasih semuanya kok ngapain buka lapak kan gitu ya, ini kan hobi kita ya Allah kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kasih oleh Allah, dibukakanlah buka pasar hari Jumat ya, sudah nggak ada Jumatan di sana kan gitu. Kira apa? Ini sudah apa? Hari Jumat, pasar di sana beda dengan pasar di dunia. Orang berangkat ke pasar itu ganteng, pulang dari pasar tambah ganteng ya. Kemudian apa? Berangkat dari ke pasar cantik, pulang lebih cantik lagi. Kalau apa di dunia, berangkat ganteng pulang lecek gitu ya. Apalagi kalau pasar Wagean wis apa, campur lele gitu kan, campur cabai ya, campur cendol gitu kan, semua macam-macam ya, barang rongsok ya enek kan gitu ya. Nah, itu pasar dunia ya, pasar dunia. Dzalika huwal fauzul azim, dan itulah yang namanya keberuntungan yang sangat besar. Orang kalau udah masuk surga itu sudah ya, kenikmatan dan keberuntungan, dan nggak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi masuk surga. Begitu pula Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam kebun-kebun yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Nah, jadi apa? Masuk surga itu keberuntungan sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dukhulul jannah, masuk surga, tidak diragukan lagi kebahagiaan orang mukmin tiada lain adalah ketika mereka itu apa? Digiring menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka sudah digiring mau masuk surga, itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Allah berfirman ya di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa menuju Tuhannya ya, digiringlah mereka orang-orang yang bertakwa oleh Tuhannya menuju surga dengan berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, hingga ketika mereka mendatangi surga tersebut, wa futihat abwabuha, dan dibukakanlah pintu-pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga ya, penjaga dari surga tersebut mengatakan kepada penghuni surga, salamun alaikum, salam kesejahteraan atas kalian, tibtum, kalian berada di dalam kebaikan, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga, kalian kekal ya. Masya Allah ya. Jadi apa? Jadi ini adalah kenikmatan yang luar biasa ya. Sehingga apa? Sehingga mereka berada dalam kondisi kebaikan ya, hatinya mereka bersih. Kalau orang dari surga itu nggak ada iri dengki ya, walaupun dia di derajat rendah, lihat atasnya itu nggak iri. Karena apa? Lah semuanya kan sudah mengetahui dirinya masing-masing, amalnya mereka masing-masing dulu di dunia ya, memang layakku dapatnya segini ya sudah ya, sudah nggak ada iri dengki. Kenapa? Karena kalau masih ada iri dengki masih ada permusuhan ya, masih ada permusuhan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada iri dengki, kecemburuan nggak ada ya. Seorang wanita suaminya itu nanti apa, dikasih bidadari, itu nggak akan cemburu ya. Jadi nggak akan cemburu. Karena apa? Cemburu itu bikin nggak bahagia ya kan gitu kan. Seorang wanita kalau suaminya itu dicemburui, dia cemburu sama suaminya keluar aja itu sudah dak dik duk der gitu ya, hatinya itu ya resah gelisah dengan itu, jangan-jangan kan gitu ya. Akhirnya muncul kecurigaan, nggak akan bahagia hidupnya ya. Rumah tangga kalau udah dibangun dengan kecurigaan, wah itu nggak akan bahagia ya kan itu Pak. Mengapa? Kunci dari kebahagiaan dalam rumah tangga itu saling kepercayaan ya kan itu.
istri percaya sama suami, suami percaya dengan istri. Kan itu. Kenapa? Masing-masing amanah. Dengan itu apa? Bahagia. Ya, jadi kayak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian as-syafa'atu fi dukhulil jannah. Ya, jadi apa? Jadi ada syafaat dalam rangka untuk masuk surga. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang panjang, ya, hadis yang panjang dalam riwayat yaitu Muslim, ya, dikisahkan di mana nanti, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan semua manusia yang berhak masuk surga. Kan begitu. Ya jama'allahu tabaraka wa ta'ala annas. Allah mengumpulkan seluruh umat manusia. Fayakumul mu'minun. Lalu kemudian orang-orang yang beriman itu berdiri hatta tuzlab lahumul jannah. Hingga surga itu didekatkan kepada orang-orang mukmin. Fayatuna Adam. Lalu orang-orang mukmin itu mendatangi Nabi Adam. Fayaqul. Lalu kemudian fayaquluna, mereka mengatakan, ya abana, wahai bapak kita, wahai nenek moyang kita, istafti lanal jannah, tolong bukakan untuk kami surga. Fayaqulu, maka kemudian Adam mengatakan, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum lastu bisakhibi dzalik. Maka kemudian Adam mengatakan, bukankah, ya, kalian itu keluar dari surga dulu karena kesalahanku, ya kan itu. Maka apa? Aku tidak punya hak untuk memberi syafaat kalian untuk masuk surga. Sampai kemudian akhirnya apa? Hatta ya'tuna Muhammadan fayu'dana lahum. Akhirnya berat. Akhirnya sampai kemudian Nabi Adam mengarahkan, coba kamu datangi Nuh, kamu datangi Ibrahim, datangi Musa, datangi Isa, sampai kemudian diserahkan kepada Nabi. Coba kamu datangi Muhammad, kan begitu. Akhirnya manusia, orang-orang yang beriman mendatangi Nabi Muhammad, kemudian fayu'dana lahum. Ya, maka kemudian apa? Diberikanlah izin oleh Allah untuk memberi syafaat mereka masuk surga. Dan perlu diketahui bahwasanya orang itu tidak bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Karena pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad yang meminta izin untuk dibukakan. Kan begitu. Jadi setiap orang ngetuk pintu surga ditanya siapa? Kalau jawabannya bukan Muhammad, ya, nggak akan dikasih. Muhammad bin Abdillah, ya, baru nanti dikasihkan. Ya, kita disuruh membukakan untukmu wahai Muhammad. Baru nanti, ya, orang-orang yang lain baru bisa masuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan perlu diketahui bahwasanya orang-orang mukmin yang mau masuk surga, maka terlebih dahulu mereka harus dibersihkan dari dosa-dosanya, dari kedoliman-kedolimannya, sebelum mereka itu berhak masuk di dalam surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini juga sudah kita singgung dulu, ya. Tidak yukhlasul mu'minuna minan nar. Orang mukmin itu nanti akan diselamatkan dari neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Lalu kemudian mereka ditahan di atas jembatan yang terletak di antara surga dan neraka yang dinamakan kontoroh. Ikan itu kontoroh. Ini sudah kemarin kita jelaskan. Ya, di sini neraka jahanam ada sirot. Ini kan diuji. Kalau yang selamat, ya, lolos. Ini ingin menuju surga, diberhentikan di sebuah jembatan antara neraka jahanam dengan surga. Ini ada jembatan lagi namanya kontoroh. Kan begitu. Fayuktasu li ba'dihim min ba'din madzalim kanat bainakum fid dunya. Ya, hingga akan dikisas kedoliman-kedoliman sesama mereka yang terjadi di kehidupan dunia. Kedoliman apa? Kedoliman terhadap sesama muslim, kedoliman terhadap sesama mukmin. Hatta idza hudzibu wa nukku, hingga ketika mereka sudah dibersihkan dan disucikan, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru kemudian mereka itu diizinkan untuk masuk surga. Sehingga kalau udah bersih dari kedoliman, nggak punya kedoliman terhadap sesama muslim dan mukmin, lolos dia. Ya, kalau masih punya kedoliman, maka dia harus menebus kedolimannya dengan pahala-pahalanya. Ya,
kalau pahalanya habis dibalik oleh Allah, dia harus menanggung dosa orang yang didoliminya setimpal dengan kedolimannya. Ya, jadi kayak seperti itu. Akhirnya apa? Kalau dia bangkrut, ya balik lagi ke neraka. Ya, kalau dia selamat, berarti dia lolos langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, niscaya ya seseorang dari mereka itu lebih kenal tempat tinggalnya di surga melebihi kenalnya dia dengan tempat tinggalnya di dunia. Jadi nggak butuh penunjuk jalan, ya, Mas rumahmu mana? Lihat itu enggak. Masing-masing sudah masuk surga menuju tempatnya masing-masing, ya. Jadi sudah kenal ini memang tempatku ini, ya. Nggak akan ada salah kamar misalnya, itu nggak ada, ya. Jadi salah tempat nggak ada. Nah, ini adalah apa? Ini apa? Bahwasanya untuk masuk surga di sana itu memang ya butuh proses, ya, di mana harus dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pembahasan al-awail fi dukhulil jannah, ya, orang-orang yang pertama masuk surga. Orang yang pertama masuk surga secara mutlak itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat pertama yang masuk surga adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang pertama dari umatnya Muhammad yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana awwalu man yaqra babal jannah." Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim yang lain, Rasulullah mengatakan, "Ati babal jannah fa astaftih." Aku mendatangi pintu surga dan aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, lalu sang penjaga, malaikat penjaga pintu surga mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Muhammad." Maka malaikat tadi menjawab, "Bika umirtu an la aftah li ahadin qablak." Ya, untukmu aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga sebelummu, wahai Muhammad. Nah, jadi kan apa? Yang pertama kali masuk surga ya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Sunan Nasa'i dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini umat terakhir, namun umat yang pertama nanti pada hari kiamat. Nahnu awwalun nas dukhulan al jannah. Kita adalah manusia pertama yang akan masuk di dalam surga, umatnya Muhammad. Masya Allah, ya, umat terakhir tapi diberi keistimewaan. Kenapa? Nabinya masuk duluan, akhirnya umatnya juga ikut masuk duluan, ya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Adapun terkait Abu Bakar, itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril, ya, fa'arani babal jannati allati tadkhul minhu ummati." Aku pernah didatangi oleh Jibril. Lalu kemudian Jibril memperlihatkan kepadaku pintu surga yang dari situ umatku nanti akan masuk. Kan begitu. Faqala Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wadidtu anni kuntu ma'aka hatta andur ilaih." Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin, ya, aku ingin melihat pintu surga itu bersamamu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Amma innaka ya Aba Bakrin, apa awwalu man yadkhulul jannata min ummati." Adapun kamu wahai Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk surga dari umatku. Masya Allah, ya. Memang Abu Bakar itu memang sahabat yang sangat setia, ya. Dalam hal kebaikan tidak ada yang paling cepat,
ya melakukan kebaikan melebihi Abu Bakar. Ya, itu luar biasa. Ya, manusia yang benar-benar luar biasa itu Abu Bakar. Umar itu ingin mengalahkan Abu Bakar itu nggak bisa. Ya, selalu kalah. Jadi selalu kalah. Ya kenapa? Karena memang Abu Bakar itu masya Allah orang-orang yang benar-benar lurus. Ya, jadi orang-orang yang lurus. Teman setia Rasulullah dari sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam pun, ya dan mengapa itu benar-benar adalah luar biasa. Sampai Rasulullah itu mengatakan, kalau andai kata aku boleh ya mengambil seorang kekasih dari umatku, ya Khalil, niscaya Abu Bakar aku akan jadikan Khalilku. Khalil itu apa istilahnya, kekasih yang murni. Maka yang dapat gelar Khalil dari Allah itu cuma dua nabi, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya, maka kita ini mencintai sesama manusia itu nggak boleh sampai derajat khullah. Kalau khullah itu adalah kekasih yang tidak ada yang lain. Ya, di dalam hatinya itu ada hanya itu. Sehingga apa? Itu teruji benar bagaimana Nabi Ibrahim itu layak untuk menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena Ibrahim itu ya diuji oleh Allah. Ketika dia sudah mulai punya anak Ismail sudah beranjak dewasa, ya Allah ingin membuktikan Ibrahim itu benar-benar cinta kepada aku atau lebih cinta kepada putranya. Ya kan itu? Apa? Diuji oleh Allah supaya apa? Ismail suruh nyembelih. Ya kan itu? Dijalankan oleh Ibrahim, dijalankan. Ketika tinggal mau, ya Ismail sudah digeletakkan, tinggal di ibaratnya apa, parang itu sudah di atas lehernya, tinggal digini saja, ya kemudian apa, malaikat Jibril membawa domba, ya kan begitu, kemudian memanggil, an sadaqtar ru'ya ya Ibrahim, kamu sudah ya memenuhi ya mimpimu wahai Ibrahim. Karena mimpinya seorang nabi itu wahyu, nek mimpinya jenengan itu buah tidur. Jadi jangan dijadikan dalil. Kalau mimpinya Nabi dalil, karena itu wahyu. Kalau mimpinya kita ini buah tidur, ya kepikiran utangnya kepikiran sampai mimpi, kepikiran bayar utang, lihat gitu ya. Ya bangun-bangun seneng-seneng dari mimpi, ya kan gitu. Ya itulah manusia, ya siapa itu mimpi kita itu kebanyakan buah tidur, kan gitu ya. Ya nonton bola, ya kan itu jagoannya kalah, mimpi menang gitu kan, ya apa hiburan dikit lah dalam mimpi, ya kan ya kayak seperti itu. Indonesia kalah sama Thailand itu mimpi sampai Indonesia menang gitu kan, ya kalah kok menang gimana sih kayak itu ya. Jadi kayak gitu, itu mimpinya manusia itu kayak seperti itu. Nah makanya apa, maka diuji oleh Allah, ya dilaksanakan benar. Mengapa? Diganti dengan domba, akhirnya menjadi yaitu apa, syariat berkurban. Lihat itu, Nabi Muhammad juga kayak begitu. Nabi Muhammad itu luar biasa. Beliau punya istri, ya sampai beliau wafat itu kan istrinya 9, ya kan itu. Kecintaannya kepada Allah luar biasa. Ya Rasulullah lagi ngobrol dengan Aisyah, ya ketika sudah dengar adzan langsung ditinggal, nggak pakai ngomong lagi, langsung begitu aja. Nek jenengan kita lihat itu kan wis dirampungin diset lah tanggung, lihat gitu ya begitu. Kalau Nabi Muhammad enggak, ya sampai Aisyah itu kadang geleng-geleng kepala, ini Rasulullah itu seneng sama aku torah kan gitu ya tadi asik ngobrol kok habis itu langsung pergi begitu saja. Itulah Rasulullah. Kenapa? Ingin membuktikan cintanya kepada Allah itu di atas segalanya, ya makanya ini orang itu kayak seperti itu. Makanya kalau orang itu sudah mencintai Allah, mencintai Rasul di atas segalanya, mesti merasakan nikmatnya iman, ya karena apa? Karena ketenangannya sudah ada di sana. Sehingga Rasul itu mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan ketenanganku, kebahagiaanku itu Allah jadikan di dalam sholatku. Ya kan ya Pak? Sudah menikmati. Loh kita ini sholat, kadang sholat Allahu Akbar mikir yang lain loh. Ya jadi apa? Allahu Akbar baca surat Al-Fatihah, ya mikirnya tuh yang lain, terus ke sana kemari, ya beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya apa? Kecintaannya luar
Luar biasa. Jadi luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Tidak apa? Tanpa hisab dan tanpa adab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang pertama akan masuk surga dari umat ini itu adalah umat golongan manusia yang mereka itu berada dalam puncak kekokohan di dalam iman dan takwa. Ya, kekokohan mereka di dalam amal solehnya, keistiqomahan mereka di dalam beragama. Ya, dan mereka itu jumlahnya tidak banyak. Ya, diumpamakan oleh Rasulullah SAW di mana ya wajah mereka, ya bentuk mereka itu sangat bersinar kayak seperti bulan purnama. Ini orang-orang hebat nih. Ya, dan jumlah mereka itu adalah apa? Tidak banyak, kan begitu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatal badri. Ya, rombongan yang pertama masuk surga, ya wajah-wajah mereka itu bersinar kayak seperti bulan purnama, ya kan begitu. La yabsukuna fiha wa la yamtakhitun. Mereka itu tidak meludah, mereka itu tidak yang namanya apa keluar lendir, kan itu. Wala yataghawatun. Mereka itu tidak berak kencing. Masya Allah, ya kan itu. Kenapa? Ya kalau berak kencing itu kan masih masih siksaan. Kalau Anda pengen berak ditahan kan nggak nyaman. Di sana udah nggak ada itu. Nah, makan minumnya gimana Ustaz? Ya, itu dirubah jadi sendawan. Kalau makan Anda kadang keluar kan gitu kan? Dirubah kayak begitu. Kalau nggak dirubah jadi keringat. Tapi keringatnya buatan keringatnya jenengan. Ya, keringatnya jenengan dilempar di kolam, ikannya mabuk. Kan gitu ya. Ya, ini apa? Keringatnya itu adalah aroma misik. Nah, jadi apa? Aroma misik, ya, minyak kasturi, ya kan itu. Aniyatuhum fiya dhahab. Bejana-bejana mereka, wadah-wadah mereka dalam surga itu dari emas. Amsatuhum minad dhahab. Sisirnya saja sisir emas. Ya kan gitu. Ya, wal fiddah, dan juga ada yang terbuat dari perak. Majamiruhumul uluwah. Tempat perapian mereka. Tempat perapian, tahu tempat perapian kan? Kalau orang Eropa itu kalau musim dingin kan mereka kayak punya tungku besar itu ya. Kalau mereka dingin kemudian nyalakan kayu bakar, dinyalakan gitu. Jadi apa? Perapian mereka itu adalah kayunya itu bukan kayu albiso, itu bukan. Kayunya itu kayu gaharu, kayu uluwah. Jadi kayu yang apa? Mengeluarkan asap aroma wangi. Ya, jadi kayak seperti itu. Warasquhumul misk. Keringat mereka itu minyak kasturi. Masya Allah, ya nggak butuh deodoran, ya kan itu kan? Nggak butuh, ya mau keringatnya aja wangi. Ya, keringat penghuni surga itu andai kata dikumpulkan bisa jadi minyak wangi, kan itu? Bisa dijual itu, kan itu. Kemudian apa? Walikulli wahidin minhum zaujatan, ya. Dan masing-masing dari penghuni surga itu akan dikasih 2 istri. Apa maksudnya nih? 2 bidadari, ya itu jatah minimal. Anda berdoa aja semua dapat jatah maksimal, kan gitu kan? Ya minimalnya 2. Loh kok ada jatah tambahan? Perlu diingat, setiap orang itu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih apa? Tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Kalau orang itu ternyata jadi penghuni neraka, maka apa? Maka tempatnya di dalam surga dan segala fasilitasnya nanti akan diwarisi oleh penghuni surga. Berarti kan ada jatah bidadari 2. Nah kalau yang masuk neraka kan banyak, berarti lebih enggak? Jatahnya banyak, jadi bisa dapat dobelan. Lihat, jangan khawatir. Nek jenengan di dunia nggak bisa poligami, di sana jelas bisa. Lihat itu kan? Oh, masih ada kebahagiaan tersendiri, ya kan gitu ya? Ya, jadi apa? Jadi nggak usah khawatir, kan gitu ya? Nah, jadi apa? Jadi lah, kalau dia menjadi penghuni surga, jatahnya di neraka milik siapa?
Ya itu. Yang milih penghuni neraka, wis pangan-pangan kono, wis pek-pek kono kan itu ya. Wis silakan kamu ambil. Kenapa? Ya serabutu kan itu ya, mau neraka. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya siapa? Sehingga mereka itu dikasih dua pasangan bidadari. Yuramuh kusukihi min wara'il lahmi minal husn. Yang mana sumsum tulang betisnya bidadari itu bisa kelihatan dari luar. Wis, Masya Allah, tembus pandang. Ya, luar biasa. Loh, jangan bayangkan, wah itu aneh saat itu kan itu. Anda pernah lihat gak? Itu kalau di YouTube itu ada ikan itu dagingnya itu warnanya persis kayak air. Ya, sampai tulang dalamnya itu yang kelihatan itu tulang dalamnya, perutnya itu yang malah kelihatan. Ya, itu sudah dikasih gambaran kita, jadi nggak aneh, jadi tidak aneh. Jadi sampai nama sumsum tulang betisnya bidadari kelihatan dari luarnya, itu bukan aib tapi minal husni, karena keindahan. Kenapa? Lah bidadari satu nongol aja dunia ini terang benderang. Ya, jadi kayak seperti itu, kan begitu. Ya. Lakhtilafa bainakum la tabaghut. Di surga itu tidak ada perselisihan, tidak ada yang namanya apa? Permusuhan. Tidak ada. Apalagi beda ormas perang, itu enggak ada. Ya, tidak ada di sana. Ya, sudah enggak ada itu ormas-ormas itu enggak ada. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, Pak, enggak ada perselisihan, enggak ada permusuhan. Qulubuhum qalbu rajulin wahid. Hati mereka itu adalah seperti hatinya satu orang, sama semuanya, bersih. Ya, Masya Allah. Ya, andai kata di dunia kayak gitu itu damai, ya, nggak ada itu apa pondok dibakar, nggak ada, masjid dibakar, nggak ada, ya, pengajian dibubarin, nggak ada. Kenapa? Hatinya bersih. Ya, yang jadi masalah banyaknya kayak begitu itu apa? Ya karena ada ego-ego, ya kan itu kan? Ada ego-ego, beda pendapat, gak bisa menyikapi, ya, wis bubarin aja, lu kan gitu? Akhirnya main ala apa? Ala orang-orang yang punya kekuatan, gitu kan? Arogan muncul yang demikian itu, ya. Itulah di dunia itu kayak seperti itu. Yusabbihuna bukrata wa asiyya. Mereka tuh selalu apa? Membaca tasbih, ya, di waktu pagi dan sore harinya. Kerjaannya mereka tinggal apa? Memuji Allah. Ya, tidak ada pekerjaan yang lain. Ya, kan udah nggak ada ibadah. Terus tinggal memuji Allah. Kenapa? Allah telah memberikan semuanya. Ya kan itu. Tinggal memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan terkait tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu, bahwasanya apa? Di dalam sebuah hadis, wa'adani rabbi ayyadkhul al-jannata min ummati sab'ina alfan ayyudkhil, ya. Tuhanku telah memberikan janji kepadaku akan memasukkan dari umatku, ya, ke dalam surga sebanyak 70.000 orang. 70.000 orang. Bila hisabin alaihim wal adab, yang mana mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini istimewa, ya, wis gak pakai auditan gitu kan, wis langsung lolos, ya kan begitu. Ma'akulli alfin sab'un. Nah, dari setiap yang namanya 1000 itu nanti akan apa? Membawa 70, ya. Jadi 1000 10 apa? Yang namanya adalah 70. Wasalasu hasayati min hasayati rabbi. Lalu kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala itu menggenggam 3 genggaman dan semuanya itu dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, ya, bahwasanya apa? Ketika Rasulullah diperlihatkan tentang umat, ya, yang akan masuk surga dan para nabinya, maka Rasulullah bisa melihat ada seorang nabi cuma membawa umat 1 orang yang bisa masuk surga. Ada yang 2 orang, 3 orang, 10 orang, ya, puluhan orang, kan gitu. Sampai kemudian Nabi Muhammad melihat ada seorang nabi membawa umatnya yang banyak. Harapannya itu umatnya Nabi Muhammad, ternyata itu Nabi Musa. Akhirnya kemudian diperlihatkan lagi
ternyata wahai Muhammad, umatmu yang masuk surga ini, sehingga diperlihatkan yang lebih jumlah yang sangat banyak lagi. Karena apa? Karena di dalam sebuah hadis itu katakan umatnya Muhammad, umat Islam ini yang masuk surga itu adalah bisa mencapai separuh sampai 2/3-nya penghuni surga itu dari umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu nanti kita bahas dalam sebuah hadis. Ya, sehingga kemudian apa? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, mereka lah umatmu Muhammad, dan mereka itu adalah apa? 70.000, ya. Bersama dengan mereka itu nanti ada 70.000 orang sebagai pendahulu mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kan begitu? Maka kemudian Rasulullah bertanya, walima, kenapa mereka kok bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Amal apa yang menjadikan mereka kok bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Maka Jibril mengatakan, kanu la yaktawun, mereka itu umatmu Muhammad dulu di dunia tidak pernah berobat dengan kai. Kai itu apa? Kai itu kalau metodenya orang Arab jahiliyah itu, kai itu besi panas, besi dibakar sampai menganga, ditempelin di tempat yang sakit. Ya, jadi mereka nggak berpraktek kai. Kemudian apa? Wala yastarkun, mereka itu tidak minta diruqyah. Minta diruqyah. Ya. Kenapa? Kalau orang udah minta diruqyah, walaupun boleh, itu berarti tawakalnya kepada Allah kurang. Harusnya apa? Ruqyah mandiri. Dengan apa? Sholat berjamaah, ya kan? Dzikir pagi dan petang, kan itu? Membaca ayat Al-Quran, baca Al-Quran, itu bagian ruqyah dari mandiri. Kemudian apa? Mengamalkan doa keluar rumah, masuk rumah, keluar masjid, masuk masjid, keluar kamar mandi, ya, masuk kamar mandi, WC, dan gitu. Itu bagian dari yang namanya ruqyah mandiri, penjagaan, kan begitu. Jadi mereka tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun, mereka itu tidak berpraktek tatoyur, ya. Jadi apa? Mempercayai kurofat, dan percaya klinik, kan begitu, ya. Tatoyur itu apa sih? Tatoyur itu merasa sial yang dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan tempat, dikaitkan dengan kejadian. Itu namanya tatoyur. Banyak di antara kita itu masih berpraktek tatoyur kayak seperti itu. Ya kan gitu, ya. Contohnya kayak begini. Orang keluar rumah, berangkat kerja, ketemu dengan ular. Sial, pagi-pagi sudah ketemu dengan ular. Kan gitu. Itu namanya tatoyur. Kan itu tatoyur. Orang nabrak kucingnya mati, sial, ini sepeda motornya sudah dijual ini, kalau enggak celaka kita ini. Tatoyur itu, ya, itu tatoyur. Jadi kayak seperti itu, ya. Jadi merasa sial yang dikaitkan dengan yang namanya kejadian, kaitkan dengan waktu. Kalau waktu itu kayak seperti kita ini masih banyak percaya itu bahwasanya apa? Kalau yang namanya apa? Ada bulan-bulan tertentu, yaitu adalah dianggap bulan sial, ya. Di masyarakat Jawa namanya bulan Suro, bener enggak? Kalau Suro itu kan sepi hajatan, bener enggak? Ya, sepi hajatan, kecuali orang-orang perkotaan yang nggak memahami dan nggak punya keyakinan itu, ya, nggak Suro nggak apa, ya hajatan nggak ada masalah, kan gitu ya. Tapi orang yang punya keyakinan itu nggak berani dia, ya, jadi nggak akan berani. Ya, jadi apa? Dianggap bulan sial atau hari sial. Masyarakat kita ini masih percaya dengan hitung-hitungan. Kalau mau menjodohkan anak, ya, itu dihitung, ya, kelahirannya tanggal apa? Oh, Rabu Pon, ini ketemunya dengan apa? Selasa Wage, gitu kan itu. Wah, ini nggak cocok ini, kayak gini, nanti ukurannya cuma segini. Wah, nggak bening, nanti akan begini. Ya, ini bagian dari tatoyur. Ya, bagian dari tatoyur, hitung-hitungannya seperti itu. Ya, merasa sial dengan waktu, merasa sial dengan tempat. Banyak di antara kita merasa sial dengan tempat. Sering terjadi kecelakaan di situ, setiap lewat situ harus ngebel, kalau enggak nanti celaka. Ya, ini merasa sial dengan tempat. Ya, kalau kejadian kayak tadi nabrak kucing, gitu kan gitu. Ya, jadi apa? Atau mungkin hari kematian orang tuanya, mereka nggak berani melakukan hajatan. Ojo ki hari pak kebluki, ya, baik, kan gitu, bener enggak? Masih kayak itu tatoyur. Kalau orang sudah punya keyakinan tatoyur,
ya, walaupun ngakunya muslim nggak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya kan gitu. Kemudian intinya ada yang keempat ini. Apa keempat? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka tuh hanya tawakal kepada Rabbnya, kepada Allah. Ini kuncinya. Puncak dari keimanan itu kan diantaranya tawakal kepada Allah. Tapi tawakal itu jangan dipahami oleh sebagian orang. Tawakal itu pasrah. Salah. Tawakal itu bersandar kepada Allah. Baik buruk kita sandarkan kepada Allah. Kemudian apa? Melakukan usaha. Kan begitu. Kalau kita ingin menggapai kebaikan, ya usaha jalannya. Kalau kita ingin selamat dari keburukan, ya jauhi, kan begitu. Kalau kita pengen dapat rezeki, gimana tawakalnya? Yakin rezeki Allah yang mengatur. Allah tidak mungkin tidak memberi rezeki kita. Yakin memberi rezeki adalah Allah. Kemudian apa? Usaha. Berarti apa? Kerja. Kan gitu. Bekerja, mencari. Bukan tawakal itu yakin Allah yang memberi rezeki, nongkrong ning pos kampling. Lihat itu kan. Nek jatahku dapat rezeki, ya mesti dapat. Kalau orang yang nggak mau usaha, rezekinya itu pemberian dari orang. Ya, pemberian dari orang. Jadi kayak begitu, caranya Allah memberi rezeki lewat pemberian dari orang, kan begitu. Ya Pak, kerja. Setelah bekerja maksimal, usaha dimaksimalkan, hasil kembalikan lagi kepada Allah, gitu loh. Itu namanya tawakal. Maka dikatakan ulama tawakal itu apa? Al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil masalih aw dar'il mafasid ma'a ahdil asbab. Jadi bersandar kepada Allah dalam menggapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu madarat dengan menggapai sebabnya. Ya, itu namanya tawakal. Ya, jadi tawakal itu bukan pasrah. Ya, kalau sudah kayak begini luar biasa. Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu dilemparkan di bara api, api yang dibikin Raja Namrud itu kan orang aja jaraknya itu ya apa ibaratnya puluhan meter itu kepanasan. Nabi Ibrahim itu ketika dilempar itu pakai ketapel besar gitu, dilempar kayak gini. Ya itu, coba, karena saking panasnya dilempar masuk. Ibrahim tawakal. Ya, Nabi Ibrahim doanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kan ya, Allah lah yang apa? Kecukupanku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Tawakalnya luar biasa pada Allah. Lalu sudah dilemparkan mau kemana lagi? Kan gitu ya. Tawakal kepada Allah. Allah yang ngatur. Sehingga apa? Ketika sudah benar-benar dia itu adalah bersandar kepada Allah, api yang begitu panas diperintahkan oleh Allah, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu itu dingin bagi Ibrahim. Apinya dingin, orang kepanasan, Ibrahim kedinginan. Ya, jadi kayak gitu. Masya Allah. Ya, saking panasnya itu sampai yang namanya apa? Katak ya ikut apa ingin memadamkan api, gitu kan? Burung ini ikut memadamkan api, ya. Cicak ya pokoknya cicak, tokek gitu ya, itu malah ikut ngompori apinya. Maka kan diperintahkan tokek disuruh bunuh. Itu kan apa? Itu kisahnya di situ. Kodok kenapa nggak boleh dibunuh? Karena dia itu bantu ya nyari air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim. Itu salah satu bentuk apa? Keperpihakan kita. Walaupun usahanya kodok itu nggak maksimal, tapi dia berpihak kepada kebaikan. Maka apa? Dibalas oleh Allah, yaitu apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokek yang ngompori, lihat itu kan? Apa? Dihukum oleh Allah karena berpihak kepada Namrud, kan gitu. Akhirnya apa? Dibunuh, suruh dibunuh. Kan begitu. Jadi apa? Makanya apa? Kita hidup di dunia ini harus jelas keperpihakan Anda itu di mana, kepada kebaikan atau keburukan, kan itu harus jelas. Ojo abu-abu, lihat itu kan? Orang zaman kita sekarang itu kan nyari posisi aman, gitu kan? Jadi posisi aman. Nah, jadi jelas keberpihakan kita kepada kebaikan, ya, kepada iman, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 70.000 golongan, ya, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah terkait tentang muqaddimah di dalam masalah surga dan seluk beluknya.
Pak insyaallah nanti kita lanjutkan masih terkait tentang masalah surga, dan ini masih banyak. Semoga memotivasi kita untuk semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.